Hai Kak, kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau road trip ke Jogja pakai motor. Yes, aku udah cukup sering naik motor sendiri keluar kota, jadi trip kali ini nggak terlalu menyeramkan lah buat aku. Mungkin tantangannya adalah aku nggak terlalu hafal jalur selatan, sedangkan aku biasanya di jalur utara. Jadi aku pakai earphone untuk mendengarkan Google Maps. Setelah drama cukup panjang, akhirnya aku sampai di Jogja. Aku langsung ke hotel buat check-in, bersih-bersih dan segala macam. Aku udah sampai di hotel. Jadi hotel aku tuh di Jogja. Sedangkan konsernya itu di Prambanan. Jadi aku tadi sempat nyasar di Boyolali ke Klaten karena aku sebenarnya mau cari jalan provinsi gitu yang lurus aja, maksudnya nggak usah belok-belok. Ternyata aku masuk ke daerah perkampungan yang mana itu daerahnya belok-belok dan agak jauh banget. Jadi aku berangkat dari jam 9, baru nyampe Jogja itu jam 2. Terus pas masuk ke Jogjanya juga macet banget ya. Jadi ini aku udah ganti baju. Hari ini temanya koneng. Terus aku jujur belum makan. Tadi cuma makan mie sama bakso ready to eat. Sekarang aku bingung mau makan di deket-deket sini atau mau ke venue sekalian. Outfit aku koneng, terus celana jeans biru. Jujur aneh banget kenapa koneng, tapi ya udah nggak apa-apa. Jujur pas OTW aku udah kehujanan di jalan, jadi pas di venue ya sama aja hujan. Tujuan utama trip kali ini tuh nonton konser ini, jadi aku nggak mungkin skip dong meskipun hujan-hujanan. Jadi aku pakai jas hujan, terus makan juga kehujanan, pokoknya full kehujanan lah sesore itu. Nah, guest star yang aku tunggu tuh JKT48, tapi mereka dijadwalin tuh sekitar jam 7 malam. Dan sore ini masih ada Tiara Andini yang aku lumayan tahu lah lagunya. Ini tuh pertama kalinya aku konser outdoor festival kayak gini, dan aku seneng banget karena konsernya seru. Lagunya JKT48 pun yang dibawain aku lumayan tahu. Ada yang tahu lah, ini Seventeen sama lagu kesukaan aku banget. Terus abis JKT48 kelar, aku langsung pulang karena udah malam dan aku naik motor kan. Aku takut kenapa-napa di jalan. Good morning. Ini udah keesokan harinya dan aku kemarin pulang-pulang agak tepar, jadi nggak lanjut nge-vlogging karena pulang langsung mandi ganti baju biar nggak meriang. Terus aku tidur dan sekarang jam setengah 9. Aku mau ke Kopi Tuku dulu. Di situ aku mau ke keraton. Dah gitu aja agenda hari ini, habis itu pulang. Dan pulangnya aku mau nyoba lewat Magelang karena kata temanku tuh lebih dekat, lebih gampang gitu. Saatnya manusia FOMO beraksi. Aku ngidam banget Kopi Tuku. Jadi aku kan suka minum kopi, terus orang-orang bilang Kopi Tuku tuh enak banget. Terus aku kayak, aduh kapan ya aku bisa beli Kopi Tuku, karena Kopi Tuku nggak ada di Semarang kan. Tapi setelah aku coba, enak sih. Tapi ada yang bilang lagi katanya yang di Jogja itu nggak seenak sama yang di Jakarta atau di mana gitu. Dan aku kepo lagi, oh my god. Habis beli Kopi Tuku aku langsung ke keraton. Nah, pas kesini pun aku juga agak takut karena aku sempat lihat di TikTok tuh banyak scam. Jadi nggak diarahin langsung ke keraton yang bener keraton, tapi diarahin ke museum yang apa gitu, dan itu dipaksa untuk beli lukisan atau apa segala macam. Tapi untungnya waktu ini aku aman, jadi alhamdulillah nggak kena scam. Nah, di saat inilah aku mikir kenapa aku nggak ke Borobudur sekalian, kan lewat. Ya meskipun agak melenceng dikit sih dari jalur yang aku lewatin, tapi nggak apa-apa. Aku gas aja langsung ke Borobudur. Padahal tiketnya pun baru aku beli nih pas lagi beli bakso ini, dan aku langsung tancap gas ke sana. Untungnya perkiraan aku nyampe ke sana tuh sesuai dengan tiket yang aku beli, jadi nggak hangus karena aku telat atau gimana. Tiba-tiba di Borobudur. Nah, tiket Candi Borobudur tuh ada dua. Ada yang cuma di pelatarannya aja, sama yang naik ke bangunan candinya. Nah, buat tiket yang ke bangunan candi itu udah ada tour guide. Jadi ya sekalian aja lah aku beli yang sampai ke atas bangunan candinya itu. Ya sekalian gak sih udah nyampe sini kak. Terus juga dari tempat tiket sampai ke area candinya tuh udah ada shuttle. Aku nggak tahu sih dulu gimana karena jujur ini aku pertama kali kesini.
Tapi aku amazed banget karena tempatnya rapi, terus panjang jalan menuju candinya tuh bener-bener banyak pohon, asri banget, seger, enak banget deh pokoknya di sini. Aku mau nanya deh sama kalian, kalian tipe orang yang bisa pergi sendiri kayak aku, atau harus ada orang yang nemenin? Karena di satu shuttle ini tuh cuma aku yang sendiri, yang lain tuh sama keluarga, sama pasangan, sama temen. Tapi it's okay, aku benar-benar menikmati waktuku sendiri di sini. Terus kalau kalian bingung cara take foto atau videonya pas jalan sendiri, aku tuh selalu pakai tripod dan aku seneng banget kalau misal ketemu tempat yang memperbolehkan aku bawa tripod. Jadi kalau misal ketemu tempat yang nggak boleh bawa tripod tuh aku sedih karena aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa dan aku takut ganggu aja kalau misal minta tolong sama mereka. Lanjut ke vlog, ini aku lagi ambil sendal sama minum yang udah satu paket dengan tiket yang aku beli, dan sendalnya ini bisa dibawa pulang sebagai souvenir. Terus kalau misal kalian udah request size ternyata kekecilan atau kegedean, kalian bisa tukar sesuai dengan size yang kalian rasa nyaman di kaki kalian. Karena kan bangunan candinya tuh tinggi, jadi kalian harus bener-bener make sure sendalnya itu nyaman di kaki kalian. Kayak yang lagi aku alamin ini, aku udah request size 41 tapi ternyata bener-bener ngepas dan aku takut kalau lecet atau gimana, jadi aku naik size ke 42 size. Dan tenang aja buat teman-teman yang punya kaki jumbo kayak aku, kayaknya size di sana itu available sampai 45 atau 46, kayaknya 45 deh. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada size yang sesuai dengan kaki kalian. Tibalah waktunya kita dipanggil sesuai dengan grup yang udah dibagiin di awal, dan ini aku dapat di grup 14. Cukup rame, kayaknya tuh sekitar 15 orang, dan kayaknya kalau misal ada turis mancanegara pun dipisah dari rombongan turis dari Indonesia. Mungkin dibedakan dari guide-nya yang pakai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. I don't know. Jujur sampai di sini aku mulai ragu dengan keputusan aku buat naik ke bangunan candi karena tinggi banget dan aku agak takut ketinggian. Sebenarnya naiknya sih oke, tapi turunnya nggak tahu deh. Selama tur kita dijelaskan tentang struktur candi, gambar-gambar yang ada di sana oleh tour guide-nya, dan aku rasa sih cukup jelas dari penjelasannya. Dan di akhir sesi kita diberikan free time buat foto-foto maupun video, tapi kita nggak boleh tiktokan karena ini kan masih tempat ibadah, jadi kita harus menghargai dan juga menghormati selama di sana. Ya, gagal estetik ya, pokoknya gitu deh. Aku bener-bener menikmati waktuku selama di sini. Terus aku buru-buru pulang karena udah mendung. Oke, sudah. Aku memutuskan untuk pulang karena mendung banget dan aku harus buru-buru pulang. Karena naik motor takut kemalaman. Seru banget birthday trip kali ini. Seneng banget. Jujur yang ke Borobudur ini tidak terencana, jadi ya karena aku nyoba pulang ke Semarang lewat Magelang, jadi sekalian aja mampir ke Borobudur. Jadi ya seru banget terus cuaca juga lagi mendung, nggak yang panas juga nggak yang pengap, ada angin. Terus ini aku mau pulang. Sebenarnya ini udah jam 4. Estimasi dari Magelang ke Semarang sekitar 2 jam, tapi mungkin aku bakal lebih lama, 3 jaman. Dan nanti makan malam antara aku beli di jalan atau beli sekitaran Semarang aja gitu. Sebenarnya ya trip kali ini nggak terlalu mateng itinerary-nya. Di Jogja aku nggak nyoba kuliner, cuma ke Kopi Tuku, terus ke keraton. Itu pun aku kayak nggak terlalu tahu banyak keraton, spotnya bagus di mana atau ada kegiatan apa. Yaudah aku kayak datang aja di situ bentar, terus tiba-tiba kepikiran buat ke Borobudur, and here I am. Terus sudah, ini sekarang mau nyari shuttle-nya. Jadi di Borobudur itu ada shuttle. Aku nggak tahu dulu gimana karena aku baru pertama kali di sini. Jadi ada shuttle, ada yang berbayar, ada yang sudah include sama tiket. Aku milih
include sama tiket aja. TikTok. Jadi sebenarnya aku happy banget sama diriku sendiri, di umurku yang sudah 26 tahun. Beberapa orang menganggap masih muda, beberapa menganggap sudah terlalu tua untuk sendiri. Jadi aku sempat di TikTok juga semalam sama temanku tentang kapan kita menikah, kapan kita menabung untuk menikah, dan aku personally belum ada gambaran untuk kesana. Maaf untuk keluargaku yang mendengar ini, tapi aku belum ada pandangan untuk kesana. Jadi aku masih ingin menikmati waktu aku sendiri, seperti keluar kota atau mungkin nyoba hal baru yang aku belum pernah coba. Di sisi lain karena emang belum ada yang cocok, jadi ya kadang aku berpikir kenapa di usiaku yang sekarang aku belum menemukan pasangan yang cocok. Apakah aku diberikan kesempatan untuk menikmati diri sendiri, menikmati waktuku, menikmati semua hal yang mungkin belum dirasakan orang lain, ya dapat rezeki yang lain. Ya udah kita aja sih, ini udah gemuruh, udah mau hujan. Aku dari tadi digigitin nyamuk, parah banget. Emang aku tuh gampang banget digigit nyamuk, entah kenapa. Segitu aja vlog hari ini, maaf agak sedikit curcol ya. Kalau kalian suka mohon di like dan juga di subscribe, karena aku masih punya banyak banget video traveling lainnya. Jadi stay tune di video selanjutnya. Bye bye.